2, 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan sebuah wawancara. Namun sebelum masuk wawancara, mungkin dari narasumber kami untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Saya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga Islam. Asal saya dari Kalimantan Selatan. Saya di sini dicat beliau untuk bisa menjadi narasumber untuk hari ini mengenai pernikahan dini. Oke, kita langsung masuk ke poin pertama untuk mempersingkat waktu, yaitu apakah hukum dari pernikahan dini tersebut menurut saudari Mas Ihsan? Saudara Mas Ihsan, maaf. Lanjut nih. Jadi pernikahan dini memang ketika kita berbicara masalah fikih dalam fikih perkawinan, pernikahan dini ini memang sudah diatur gitu. Jadi pernikahan dini ini memang Islam tidak mengatur secara umum tentang umur pernikahan itu. Jadi di dalam fikih itu ketika perempuan itu sudah dinyatakan haid atau menstruasi itu, fikih itu menganjurkan untuk langsung dinikahkan. Nah, sedangkan hukum kita, hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu mengatakan perempuan itu batas minimal perempuan untuk menikah itu 16 tahun dan laki-laki itu 19 tahun. Dan sekarang ada pembaharuan untuk pasal tersebut, yaitu sama 19 tahun. Jadi pernikahan dini di sini memang idealnya tidak dilakukan pernikahan dini, tetapi ada beberapa aspek yang menurut hukum Islam itu harus dilakukan ketika laki-laki atau perempuan yang memang tidak bisa lagi untuk menjaga kehormatannya, maka dalam fikih itu dianjurkan untuk nikah. Yang penting diperhatikan itu tentang reproduksi, kesehatan reproduksi, begitu. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang berikutnya. Mungkin tadi udah disinggung, tapi sekarang untuk memperdalam lagi, apakah pernikahan dini itu termasuk ke dalam pernikahan yang sah secara Islam maupun secara undang-undang pernikahan? Ya, sudah saya jelaskan dari awal tadi kan mengenai umur di dalam undang-undang. Jadi dalam undang-undang yang baru diperbaharui itu, undang-undang perkawinan, dinyatakan di sana perempuan dan laki-laki itu diperbolehkan untuk menikah itu umur 19 tahun. Ketika umurnya itu tidak sampai 19 tahun, maka minta dispensasi ke pengadilan agama untuk bisa menikah. Nah, fakta di lapangan, orang yang melakukan pernikahan dini itu, saya dulu kan magang di pengadilan agama, rata-rata orang yang minta dispensasi untuk pernikahan dini yaitu orang-orang yang sudah hamil di luar nikah. Jadi umurnya belum sampai secara undang-undang, tetapi ada hal yang mengharuskan dia menikah. Nah, makanya dia minta dispensasi ke pengadilan agama. Ya, kalau sesuai hukum Islam tadi sudah dikatakan, hukum Islam itu tidak mengatur secara umum tentang umur perkawinan. Jadi di sana itu, di sini kalau perempuan sudah haid dan laki-laki itu sudah mampu, maka langsung dianjurkan untuk nikah. Baik, tadi udah dibilang ada suatu alasan, yaitu dispensasi untuk nikah duluan. Tapi selain itu, apakah ada alasan seseorang melakukan nikah dini selain alasan nikah di luar, hamil di luar nikah tersebut? Memang faktanya di lapangan rata-rata kata hakim PA itu, orang yang minta dispensasi nikah itu memang miris gitu ya, hamil di luar nikah gitu. Tetapi ada juga beberapa orang itu yang memang benar-benar mau nikah dan dia itu mampu secara finansial maupun secara emosional. Dalam hadis kan sudah dikatakan, bila kalian sudah bisa untuk menikah, maka nikahlah. Bila kalian sudah sanggup untuk menikah, maka nikahlah. Jadi Islam itu sebenarnya memperingan atau mempermudah orang yang mau nikah. Jadi intinya ketika secara fakta
memang orang yang minta dispensasi nikah itu rata-rata hamil di luar nikah. Jadi sebenarnya ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga ketika undang-undang itu diperbaharui sama-sama umur 19 tahun gitu. Nah, sisi negatifnya itu misalnya aja ketika undang-undang itu masih, dulu kan undang-undang 16 tahun ya, 16 tahun, 19 tahun. Jadi ketika undang-undang itu aja diterapkan, banyak orang yang masih minta dispensasi nikah, apalagi ketika diperbaharui. Nah, sebenarnya umur 19 tahun itu perlu ditinjau lagi sebenarnya. Kalau menurut saya, kenapa umur itu laki-laki dan perempuan itu tetap disamakan, nggak kayak seperti dulu, atau dinaikkan cuma 1 tahun atau berapa gitu. Kalau menurut saya, ketika umur sama itu sebenarnya kan ada sifat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Maka ketika umur itu disamakan, ini akan berdampak kepada sifatnya. Laki-laki misalnya sifatnya berpikirnya secara logika, perempuan berpikirnya secara hati nurani dan segala macam. Itu berpengaruh kalau menurut saya. Baik, yang masuk ke pertanyaan yang terakhir, mungkin dari saudara Mas Ihsan sendiri, apa solusinya biar tidak terjadi atau pernikahan dini itu berkurang khususnya di Indonesia itu? Kalau menurut saya, kita lihat faktanya tadi kan di lapangan itu rata-rata orang yang pernikahan dini atau minta dispensasi di pengadilan itu rata-rata hamil di luar nikah. Nah, jadi sini kita memerlukan sex education, perlu pendampingan dari orang tua si anak ini untuk mengedukasi anaknya supaya tidak nikah dini. Karena apa? Karena sex education itu di Indonesia ini sekarang masih dianggap tabu, hal yang tabu. Ketika kita berbicara seks, kita berbicara sisi positif untuk agar orang itu tidak terjerumus pada seks bebas, maka itu dianggap tabu gitu. Nah, tugasnya itu yaitu tugas orang-orang di sekitarnya itu untuk mengedukasi sebenarnya, entah itu temannya atau orang tuanya. Kalau anak-anak kan umur yang di bawah 19 tahun itu rata-rata masih sama orang tua. Jadi orang tua itu sangat berperan penting untuk mengedukasi anaknya perihal pernikahan dini tersebut. Ketika ibunya sudah mengedukasi anak tersebut, maka saya yakin anak itu akan berpikir berapa kali untuk melakukan pernikahan dini. Faktanya kan di lapangan memang orang yang melakukan pernikahan dini itu rata-rata kita anggap saja orang yang cuman tamatan SD atau SMP kan rata-rata, faktanya begitu. Tapi ketika memang sudah pendidikannya sudah tinggi, maka dia tidak akan melakukan atau terpengaruh mengenai pernikahan dini tersebut. Terima kasih saya sampaikan kepada saudara Mas Ihsan. Mungkin mohon maaf atas segala waktu yang kami sita. Siap disita waktunya. Ucapan terima kasih. Sama-sama. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.